pas band Yuki lagi turun Sumatera, kita pindah-pindah kota, pas kita lagi di Stadion Samurai, Lampung gitu. Ya, Yuki teriak, karena nggak ada yang nyaut, asing. Ini di Lampung, bego. Hi, hello, I am Budi Aceh. Halo Indonesia, kembali bersama Sandiaga Rusman dalam Oh My Gigs. Oke, San. Lo tuh apa namanya yang nggak bisa lupa dari seorang Sandi ketika dia udah duduk di drum adalah dulu nih tahun 94 waktu Sandi masih di UCAM. Itu kebetulan Di Stadion Gawalise pasti. wis masih ingat penontonnya 20.000. Nggak ada yang bisa pecahin sampai tahun 2005 Peter Pan akhirnya mencapai rekor. dari 20.000 UCAM Peter Pan 50.000. Sorry San. akhirnya ada yang pecahin, tapi sepanjang itu ya 94 sampai 2005. Iya. Dan UCAM adalah band pertama yang membuat Sandiaga Rusman menjadi Sandi yang dikenal sekarang. Ya. Karena band itu yang pertama kali membuat gue masuk ke dalam industri musik ya. Ya, dulu sama Abdi kan ada NMS. Ya. Sebelum NMS ada lagi nggak band yang lain? Waduh. Banyak ya? Banyak banget, gue lupa nama-namanya. Sama Edo Windis gue pernah bikin juga recording band namanya Opera. Terus juga gue pernah main di lagu Orang Gila. Orang Gila itu Orang Gila Nyewan Fast tuh. Orang Gila. Album Orang Gila. Itu ngisi drum. Itu ngisi drum satu. Wow. Terus juga ngisi lagunya banyak lah. Udah lupa. Kan anak-anak Raja dulu itu kan base campnya di Condet, di studionya Sandi. Yes. Ngisi drum juga nggak di band Raja? Raja enggak. Enggak ya? Enggak Raja. Hubungan dengan mereka sekedar Baik, jadi Moldi itu adalah kru gitarnya Iram. Ketika di UCAM. Nah, mereka ini orang-orang yang kerja keras, mereka orang yang struggle di Jakarta, mereka pindah dari satu studio ke studio lain sebagai session player, dan kemudian akhirnya mereka rekaman. Dan akhirnya album pertama gagal, album kedua baru mereka sukses. Tapi hubungan masih baik, sama-sama tinggal di Cibubur juga. Oke. UCAM. Ketika 94 tiba-tiba terjadi peristiwa yang tak terduga. Biasanya dalam konser listrik di panggung padam. Ya. Dan nggak ada suara yang keluar kecuali drumnya Sandi. Dan guys tahu nggak, Sandi solo drum itu lebih kurang 30 menit ya. Iya. Benar. Seingat itu gua tentang UCAM sama Sandi. Seingat apa Sandi tentang UCAM? Sama UCAM? Iya. UCAM itu adalah sebuah band yang menurut gua adalah salah satu rumah gue yang tidak pernah gue tinggalin sebenarnya. Sampai hari ini? Sampai hari ini gue nggak pernah mendeklar bahwa gue tuh keluar dari UCAM. Dan sampai kemarin pada saat pandemi juga Allah kasih keleluasaan buat gue bisa bikin sesuatu lagi sama UCAM. Bikin konten-konten sama Ovi, sama Iram, dan mungkin bisa dilihat dari Instagramnya UCAM dan Instagram gue, banyak banget konten-konten yang gue bikin sama mereka. Dan gue juga bilang sama mereka bahwa gue nggak pernah meninggalkan UCAM. Kalau UCAM ada manggung dan gue bisa, gue akan main gitu. Sebagai pelajaran buat musisi yang lain, kenapa UCAM vakum nggak ngebubarin diri? Ya gini loh, buat gue membubarkan diri itu seperti apa ya, orang yang pasrah sama keadaan. Nggak usah sih buat gue. Tahun 98, 97 terakhir itu kita merilis album UCAM, album keempat yang judulnya itu adalah Melangkah. Saat itu langsung kerusuhan kan? Ya kerusuhan, dan nggak ada toko kaset, nggak ada konser, dan akhirnya album itu lewat begitu aja. Padahal ternyata banyak juga teman-teman yang udah punya album itu. Dan tahun 99 bulan Desember pas band ngajakin saya buat masuk ke dalam, bukan masuk sebenarnya, menggantikan Richard yang saat itu keluar. Desember tanggal diajakin, dan kemudian saya Mengganti itu sebagai additional ya? Additional, saya izin sama Iram, saya izin sama teman-teman yang lain.
guys, gue mau diajakin sama Pasben buat menggantikan posisi Richard karena ada 14 titik yang belum diselesaikan sama Pasben. Oh ya sok aja gitu, silakan gitu, nggak ada masalah. Udah gue akhirnya sama Pasben dan sampai sekarang sama Pasben. Dan UCAM nggak pernah gue tinggalkan, keluar nggak pernah. Jadi kalau ditulis tuh nggak pernah Sandi X UCAM, nggak ada Sandi UCAM, Sandi Pasben gitu. Ya gue nggak pernah, nggak pernah keluar gitu. Main sama Pasben, tiba-tiba ini jadi apa? As a member. Yes, Pasben. 2001 itu masih 2002 lah gue baru masuk. 2002 udah member ya? Member. Udah resmi. Apa yang terjadi dengan UCAM ketika Sandi memutuskan diri? Oke, gua resmi nih sama Pasben. Mereka tahu gue masuk ke dalam Pasben dan gue akhirnya berkontribusi full di Pasben. Dan memang UCAM saat itu juga sedang bisa dibilang ya nggak banyak main gitu, nggak banyak main. Ovi juga masuk ke RIF gitu. Jadi ya kita Sandi dulu yang ke Pasben. Gue ke Pasben dulu baru Ovi ke RIF. Terus beberapa kali gue masih manggung sama UCAM. Di tengah udah resmi jadi Pasben. Udah, jadi beberapa kali ternyata. Dan itu buat anak-anak UCAM nggak ada masalah ya? Gak ada masalah. Anak-anak Pasben juga gak ada masalah. Bahkan ada lagu UCAM yang diambil oleh Pasben untuk dimasukin ke dalam album. Lagu apa tuh? Bayangan. Bayangan itu kan lagu yang mana? Masih ingat nggak? Terbayang selalu. Nah, biar enak nyanyinya. Itu main di mana sih? Liriknya pertama gimana? Wisnu, lirik pertama gimana? Bayangan. Bayangan. Nah, kan lupa. Lirik satunya ya. Buka. Sebentar ya. Oke, guys, Bayangan adalah salah satu lagu yang bikin gua ada di industri musik sekarang karena itu lagu paling populer dari lagu populer. Bukan hanya di UK, lagu paling populer di Indonesia ketika itu dirilis. Yes. Karena bersaing dengan siapa aja waktu itu. Oh, era itu dengan Dewa, dengan lagu Wizkid, Dewa Kangen. Kangen bersaing dengan Bayangan kan? Kangen, Bayangan, terus Percayalah Wizkid, terus juga Power Slave, terus juga Andi Liani yang Sanggupkah Aku Hidup Bersama Denganmu. Nah. Terus Sandi suaranya, lu kayaknya lebih keren dari Yuki. Sorry Ki. Oh, ini ada lirik ini. Sunyinya malam. Ini dia. Oh, gua hajar lu, Lis. Oke. Malu-malu ini. Oke, nah ini suaranya Sandi juga menurut saya nih. Tapi banyak yang bilang suara saya dangdut banget gitu. Lah resiko lah ya. Ya, tapi karena lahir di drama nggak jadi vokalisnya UCAM? Enggak. Jadi Oke, kita dengar Sandi nyanyi. Oke. Sunyinya malam kian mencekam, menambah kegelisahan. Ingin ku raih satu peranan dalam kehidupan ini, namun ku tak mampu menyingkirkan segala keraguan ini. Baik, kedua. Terbayang selalu masa yang silam yang penuh penderitaan. Ku coba lagi untuk melangkah dengan darah yang tersisa. Masih adakah secerca harapan dengan problema? Everybody, ini Bandung. Padahal waktu itu lagi di Lampung. di Lampung. Itu pernah kejadian guys. Jadi Ya, gimana tuh ceritanya? Yuki itu kita lagi tur Sumatera. Ini pas band ya? Ini pas band. Yuki lagi tur Sumatera. Kita pindah-pindah kota. Pas kita lagi di Stadion Saburai.
Lampung. Lampung nih. Ya, Yuki teriak, "Selamat malam Palembang!" Dan nggak ada yang nyaut. Bising. Ini di Lampung, bego. dan satu Lampung teriak, "Anjing!" Karena kota-kota ini kan kadang-kadang jadi ini ya, jadi rawan ya. Kalau lo nyanyi kayak gitu, Kang Ben Yuki. Nih Sandi emang gue gini. ini karena si Sukabumi sama Cianjur itu kan selalu berantem terus kan. Coba kalau lo manggung di Cianjur tapi ternyata "Selamat malam Sukabumi," itu dilemparin. Sengetop apapun band lo pasti dilempar. Kan mereka berantem kota itu. Cianjur Sukabumi. deketan pada. Jadi jangan pernah bikin kesalahan. Jangan bikin kesalahan gitu. Dan kenapa gue juga itu nama kota. Udah boleh dimaafin lah. Paling yang marah cuman wali kotanya atau gubernurnya. Yes. Tapi ketika produk, dan ini gue cuma mau share di Oh My Gigs-nya Budi Aceh. yes, Pasben pernah melakukan tour di Kalimantan 8 kota, disponsori oleh Telkom. Ini waktu itu sedang mempromosikan Telkom Flexi, ya Telkom Flexi. Dan kita tour lah pada saat itu di Balikpapan. Di Balikpapan itu kantor pusatnya, yang area Kalimantan. Kita ditonton oleh petinggi-petingginya Telkom. Wah, nyanyi dong, wah penonton heboh lah pokoknya, rame. Saya ke depan bikin pertanyaan ke Yuki kan, "Ki, gimana Ki, testimoni dong. Gimana setelah lu menggunakan Telkom Flexi?" ceritanya Sandi chit-chat sama Yuki, depan penonton kan? Oke, ini Yuki nih. Ki, gimana Ki? Testimoni dong, mudahnya, enaknya lo menggunakan Telkom Flexi. Dan Yuki dengan entengnya dia menjawab, "Enak banget sekarang, setiap pindah kota aku tinggal gogo aja." Gogo itu produknya Asia. Gogo itu Asia. Yuki dengan entengnya langsung mundur. Gue yang rapihin dong. Di depan itu petinggi-petinggi Telkom semua. Cara ngejahitnya gimana? Ya? Cara ngejahit yang bolong tadi. Yang seneng kan Abu Rijal Bakri ini. Iya, jadi ya akhirnya gue langsung cerita ke kelebihan-kelebihan Telkom Flexi langsung. Jadi gue berharap orang nggak denger yang dia omong tadi di Gogo. Tapi kan secara vokalis suara iya, tinggal di Gogo aja. Setan lu, gara-gara lu. Nggak, karena gue cerita setelah manggung gue ceritain banyak banget penyanyi MC yang dituntut oleh produk yang endorse dia. Yang dari Telkom ke Indosat kah, yang dari Jarum ke Gudang Garam lah, itu banyak sekali. Dan ini alhamdulillah kita nggak dituntut, selesai, saya minta maaf, udah beres gitu. San, sebagai Untungnya Asia saat itu belum masuk ke Kalimantan. Setan. kalau nggak digebukin ya. San, beruntungnya jadi seorang Sandi multi talented, ya multitasking lah. Saya bilang gitu karena sukses dengan UCAM, lalu bermain di Pasben, jadi anggota resmi, kemudian siaran radio, radio, apalagi host TV, endorser, klinik, ya, bahkan beberapa program klinik yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah, acara workshop. Sandi sangat aktif di 11 kota. Apalagi banyak banget pokoknya. Dengan sebanyak kegiatan ini, gue punya pertanyaan yang penting buat gue. apa? Saat lu main drum, style ketika main sama UCAM, lalu main sama Pasben, kalau main sama All Indonesian Rockstar, udah lah itu kan bawain lagu orang gitu. Dari dua band ini, itu gimana lu ngerubah gaya? Atau emang lu main, misalnya gini, gue nonton Sandi, ya gue lupa UCAM. Atau ketika lu main di UCAM, gue lupa Pasben. Apakah ada perubahan itu atau emang Sandi ya main apa adanya? Pasben dan UCAM itu ada di era yang nggak terlalu jauh. UCAM itu eranya adalah 90-an. Kalau Pasben itu awal-awal dia rilis pertama itu 94. Ya, 94. Jadi cuman emang karakternya beda. Kalau UCAM itu hard rock, kalau Pasben itu adalah modern rock. Modern rock lebih ke hot, red ya gitu. Nah memang karakter soundnya emang beda. Kalau pas UCAM itu lebih ke hard rock, lebih sound lebih betul. Kalau pakai mulut kan ada drum nih. Yo. Nah kita UCAM dulu deh UCAM.
You can. Nah, ini tinggal dikasih efek. Nah ini cap. Nah kalau yang pas band modern rock dia. Itu lebih tight ya. Sound yang berubah. Soundnya lebih tight. Tapi attitude-nya Sandi tetap. Tetap karena gini, teknik itu adanya di tataran di otak di sini pada saat bermain, bukan sebenarnya merespon apa yang Ira mainkan di UCamp menjadi teknik yang gue mainkan di UCamp. Pada saat Beng Beng main menjadi teknik yang gue mainkan di Pas Band, dan emang beda. Tekniknya kan jadi berbeda. Ini sangat responnya ini Pas Band. Gitu. Kalau UCamp 9 bulan banget. Oke. Lebih ke UCamp. Ingat nggak lagu anak anak pantai, main di pantai? Bermain-main di Pak. Oke. Apa lagu UCamp? Lagu You Can. Oke. Oke, guys, kita dengerin Sandi mainin satu lagu You Can. Lagu judulnya apa ya? Masih ingat nggak ya? Anak. Bernanan di pantai. Oke. Bentar ya. Itu lagu rock and roll pertama yang dimiliki oleh UCamp di album pertama. Gue lupa judulnya. Dan itu keren. Dan itu lagu yang dipakai waktu lampu mati di Palu. Lock and Roll judulnya. Lock and Roll. Lock and Roll. Oke, Lock and Roll with Sandi You Can. Yoi. Bentar. One, two, bentar ya. One, two, three. Jalan-jalan di pantai, sungguh mengasihkan. Dengar gemuruh ombak di laut, indah sekali burung bernyanyi, indah sekali hari ini, terang sekali, ingin terus bersini, ingin terus bernyanyi, merasakan kaki ini bersama kekasihku. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gig.